Mas boleh ditutup ya, biar nggak dimarahin sama yang azan. Kami sih sangat berharap bahwa kita bisa mendorong kaum akademisi dari kampus itu bisa mendorong adanya satu pemilu yang jurdil, ya. Dan kita juga berharap bahwa semua teman-teman, terutama guru besar, ini kan kita kumpulan guru besar ya, bisa memberikan teladan dan memberikan arahan pada teman-teman itu di Papua maupun enggak, bahwa kami akademisi netral. Ya, ya mungkin ada beberapa yang berafiliasi, akan tetapi memang kampus itu diharapkan kami netral dan dalam yang berkaitan perpolitikan, dengan harapan supaya kita juga bisa memberikan contoh kepada mahasiswa, kepada generasi muda, dan kepada tenaga-tenaga yang lain. Itu sih harapan kami ya, kenetralan kampus itu harusnya dapat dilakukan di seluruh Indonesia, dan ini adalah himbauan kami dari MDG DPTK kepada kampus-kampus lain. Kemudian yang kedua berkaitan dengan menteri yang kena kasus, saya pribadi memang sangat prihatin ya. Kenapa? Karena menteri kena kasus gitu ya. Padahal kita melihat bahwa sebagai pembantu dari presiden, dia itu sudah dibekali banyak hal, dan terkait juga dengan Pancasila nih Mbak Putri. Itu yang tadi saya katakan bahwa kita itu punya dimensi Pancasila, akan tetapi ternyata seperti hafalan saja, tapi tidak dimaknai apa. Yang tadi menjadi perhatian saya adalah dua hal. Yang pertama adalah kesatuan Indonesia, ya itu yang kalau kita bicara secara umum, karena ternyata sekarang itu banyak sekali pernyataan-pernyataan, tindakan-tindakan yang seakan-akan memecah Indonesia menjadi kubu-kubu yang tentu saja tidak menyenangkan buat kami kaum akademisi. Kenapa kami itu memang berbeda pendapat, tapi ini tidak menghilangkan hubungan baik kita sesama dosen ya, karena hanya berpendapat saja. Jadi kalau kita di satu sisi, tapi di sisi lain sebenarnya bukan bahagia ya, tapi saya senang karena berarti penegak hukum itu tidak tebang pilih ya, bahwa walaupun menteri kalau memang ada bukti-bukti yang mengatasi dia bahwa ada dugaan keras melakukan tindak pidana itu tetap dapat diproses. Itu yang kita harapkan sih. Tapi tentu saja kita berharap nggak tebang pilih, bukan karena segini dari ini kemudian diproses, tapi semuanya yang memenuhi yang ditemukan adanya dugaan keras itu harus jadi filsafat, ideologi, akan tetapi ternyata tidak bisa menjadi lightstone, menjadi bintang pengarah pedoman bagi para pengambil keputusan. Padahal isinya itu bagus-bagus sekali. Ya inilah yang kita harapkan, bahwa bukan hanya anak-anak kecil saja yang hafalnya, tapi orang-orang tua juga bisa memahami, dan setiap unsur dari penyelenggara negara itu melakukan tugasnya dengan mengambil filsafat dari Pancasila sebagai dasarnya. Karena Pancasila kita percaya sebagai, kita sebut sebagai stats fundamental norms. Jadi dasar yang paling yang mendasari norma-norma dalam bernegara. Itulah sebabnya kami mengambil judul Pancasila dan Pengamalan Keilmuan. Ini memang judulnya berat ya, dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kami merasa bahwa ini belum dijadikan, belum diamalkan pertama, dan belum dijadikan dalam jadikan dasar praktek kehidupan berbangsa dan negara. Itu alasannya. Jadi kami sebagai akademisi, kami berharap bahwa kita akan lebih serius untuk menangani masalah ini ya, bagaimana Pancasila sebenarnya dan bagaimana dia harus diimplementasikan dalam kehidupan bernegara, terutama oleh para pengambil keputusan. Yang pertama. Yang kedua, Profesor Kehormatan memang sudah lama. Ini adalah pleno ketiga ya Bapak Ibu ya, maksud di mana kita membicarakan masalah ini. Kenapa? Karena kami itu sebagai profesor kan harus melalui tahapan tertentu yang menuntut kami melakukan tridharma pendidikan tinggi. Dan setelah jadi profesor, kami juga harus lebih banyak lagi melakukan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan syarat-syarat besar itu memang tidak bisa kemudian sembarangan diberikan.
Tapi ternyata kan ini seakan-akan menjadi, kalau zaman dulu itu di Jawa Tengah menjadi dapat gelar raden ya. Raden luar biasa tuh. Nah sekarang ternyata gelar jabatan akademik ini ternyata juga menjadi rebutan karena orang merasa lebih terhormat ya, walaupun mungkin keilmuannya tidak ada. Dari gue sebetulnya buat nyalon. Nah inilah yang menjadi concern kami. Jadi kami juga sudah menyusun semacam policy brief, gimana caranya supaya ini tidak berlanjut. Dan Ibu, saya kira tadi yang dihasilkan dari seminar atau diskusi ya siang hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua MGGB tadi, penting sekali Pancasila betul-betul harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keilmuan berbangsa dan bernegara. Nah, harapan terhadap akademisi ternyata merupakan hal yang sentral untuk melaksanakan itu. Yang pertama. Yang kedua adalah pentingnya untuk generasi muda bisa memahami persoalan ini dan bisa menjadi penerus di dalam pengamalan tadi, dalam proses pengamalan tadi. Nah ini penting sekali, oleh karena itu komunikasi dengan seluruh komponen generasi muda, milenial dan seterusnya itu menjadi kunci keberhasilan dalam pengamalan tersebut. Saya kira peneladanan penting. Ya, jadi karena generasi muda perlu peneladanan konkret, ya, itu yang saya kira perlu semua komponen bisa melakukan hal tersebut. Monggo.